Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 2, percayalah dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, dan teman-teman sebaya, teman-teman seangkatan, semua. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita, dan juga kasih-Nya yang berlimpah-limpah itu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, berkati Bapak Ibu kami Tuhan, dan semua para pendengar kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tidak jenuh jemu berbuat baik. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah dalam Galatia 6 ayat yang ke-9-10. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan ayat yang lain, putus asa. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa tema kita adalah jangan lelah berbuat baik. Siapa yang tidak pernah lelah? Coba angkat tangan. Saya juga lelah, kadangkala lelah, ya, karena situasi, kondisi, pergumulan. Dan saya yakin setiap kita pernah berbuat lelah. Satu contoh, kita sudah berbuat baik masih digosipin. Kita sudah rajin beribadah, masalah kita nggak selesai-selesai, ya kan? Dan juga kita rajin berbuat, menolong orang, justru orang mementung kita. Dirongrong dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan, jangan jemu berbuat baik. Kata jemu di sini artinya bahwa capek, lelah, bosan, mau berhenti. Jadi ayat ini bukan buat orang yang malas, ya. Ayat ini bagi orang-orang yang rajin tetapi terbentur oleh karena situasi, kondisi, mau berhenti berbuat sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Dan Alkitab katakan jangan lelah berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan ini yang mau saya katakan, mengapa kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik, atau mengapa kita tidak boleh lelah berbuat baik. Alasan yang pertama adalah karena ini adalah perintah Tuhan. Jadi kita berbuat baik, kalau Anda ingat dalam 1-2 Timotius 3 ayat 16-17, di sana dikatakan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Jadi bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ini adalah perintah yang harus kita lakukan, dan jangan berhenti karena situasi. Jangan berhenti karena keadaan. Jangan berhenti karena kesulitan yang ada dalam kehidupan kita.
Sama seperti saya katakan, air dari tahun 2000 sampai 2026, ya tetap dia mengalir. Yang mau saya katakan adalah selalu ada yang kebaikan Tuhan supaya itu air terus bisa dibayar. Tapi ada orang bilang itu kan air gratis. Iya gratis sama dia, tapi kita bayar. Istri saya bilang karena dia sudah apa? Iya gratis sama kamu, tapi saya bayar dia. Karena apa sudah dilarang untuk buang-buang air, dia pikir itu dari pemerintah. Dia pikir itu apa? Hibah air. Jadi dia bilang, itu kan gratis itu. Iya, memang itu gratis kita berikan kepada masyarakat, tetapi itu bukan gratis dari pemerintah, itu gratis karena kita ingin berdampak bagi gereja Tuhan, bagi lingkungan di sekitar kita. Jadi, walaupun kadang-kala ada orang yang menjengkelkan, tetapi ya begitulah uniknya manusia. Sudah dibuka di sana, nanti tengah malam mereka buka. Mereka buang begitu saja. Ya kadang-kala ada orang-orang yang buat kita jengkel supaya kita berhenti berbuat baik. Tapi karena ini perintah Tuhan, ya kita harus lakukan, kita harus minta. Ingat ya, kita bisa berbuat baik itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Ya. Kadangkala yang rumah kami itu juga menjengkelkan, tetapi kita juga nggak boleh bosan-bosan berbuat baik. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena itu perintah, maka kita akan lakukan. Yang kedua, ya, mengapa kita harus berbuat baik? Yang kedua adalah masih ada waktu atau kesempatan yang Tuhan buka bagi kita untuk melakukan kebaikan itu. Nanti ada waktunya kita tidak bisa lagi. Kalau kita sudah koit kan nggak bisa lagi. Jadi waktu masih ada, ya mari kita lakukan. Terutama kata firman Allah kepada teman-teman seiman kita. Mengapa? Ya, satu contoh, kalau nelayan di tengah laut, ya. Saya pernah mau ikut menjadi nelayan. Tapi mereka bilang, enggak, nanti Bapak gak kuat semalam-malaman kan. Ya, kalau mungkin Bapak kuat begadang doa malam, tapi beda dengan di alam terbuka, dia katakan begitu. Saya sebenarnya ingin menolong dia saja gitu. Tapi ya dengan cara lain aja Pak ya gitu. Jadi artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya, ini adalah selama kita hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Mengapa? Tadi saya katakan yang pertama itu karena Tuhan, perintah Tuhan. Yang kedua itu karena sudah Tuhan nyatakan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Tetapi kadangkala di pikiran kita ini tidak ada senantiasa keinginan berbuat baik. Ya kalau coba Anda pikirkan 26 tahun sudah, itu kalau ada niat saya untuk berhenti, ada banyak hal yang bisa membuat berhenti, ya. Tetapi kenapa terus sampai hari ini saya masih tak mengalirkannya? Karena perintah Tuhan. Dan itu kesempatan untuk berbuat baik, walaupun seperti saya katakan tadi pasti ada ganjalan ya, ada masalah iya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Karena kita tahu bahwa semuanya itu tujuan kita adalah, ingat ini, tujuan kita adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan katakan supaya setiap orang memuliakan Tuhan? Apapun, kalaupun Tuhan menolong kita, itu supaya kita memberikan kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan, lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ujung-ujungnya itu, walaupun Tuhan katakan akan mempermuliakan kita, tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, tujuan, motif kita harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sehingga tetap melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita harus ingat, ya kata mata saya jatuh,
nggak tahu apakah dia longgar mungkin. Ya, untung ini pas juga ini. Jadi kita sebagai orang yang percaya senantiasa ada dalam lindungan yang maha kuasa itu. Jadi biar kita terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ingatlah bahwa semua bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah, ya, jadi seperti saya katakan tadi, dalam perahu, belum saya sampaikan apa. Dalam perahu, Alkitab kan katakan kita harus berbuat kepada semua orang, terutama juga teman-teman kita seiman, spesial kepada teman-teman kita seiman. Kalau kita di tengah laut, kita bawa teman-teman, tadi belum sempat saya apakan, di tengah laut kita punya teman, dan kemudian gelombang datang, dan kita akan menyelamatkan diri kita masing-masing. Tapi ketika mulai reda, kita akan mulai melihat teman-teman kita yang apakah masih tetap utuh atau tidak, ya. Lalu kalau ketika kita sudah lihat teman kita, ada teman kita yang karam, kita akan segera menolong mereka. Karena kalau kita sudah karam terlebih dahulu, teman kita hilang terlebih dahulu, itu kita akan kehilangan semangat untuk itu. Nah, itulah sebabnya kita katakan kita harus berbuat baik kepada semua orang, tidak penting apa itu latar belakangnya, agamanya, sukunya, rasnya, bangsanya, ya. Saya sering menolong bangsa-bangsa, ya, baik itu Prancis, baik itu Jerman, baik itu dari Timur Tengah dan lain sebagainya, karena pertolongan-pertolongan menunjukkan sesuatu kepada mereka dan mereka akhirnya memberkati saya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Mengapa saya belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa yang lain? Karena saya ingin menjadi berkat bagi mereka, menjadi penolong mereka ketika mereka ada di pulau kami ini. Nah, itu tujuan saya belajar berbahasa. Jadi kita tolong menolong. Jadi kalau kita menolong orang lain, sementara teman-teman simaan kita biarkan, yang kita kenal, yang satu gereja dengan kita misalnya, lalu kita biarkan, itu enggak etis itu namanya, ya. Karena Alkitab katakan teman-teman kita seiman, kita menolong yang di luar sana, tapi teman kita atau keluarga kita sendiri kita abaikan. Itu tidak benar. Nah, yang ketiga, ini yang tak kalah pentingnya. Yang ketiga itu, saya mau katakan bahwa gereja itu perahu kita. Kalau seseorang lapar, haus, ya kan, sakit, Alkitab kan katakan kita kalau yang lapar kita beri makan, yang haus kita beri minum, yang di penjara kita kunjungi, yang sakit kita datangi dan lain sebagainya. Karena itu adalah dari bagian umat Tuhan. Dan perahu yang lain itu adalah dunia ini atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita berbuat sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, tapi jangan lupa juga berbuat kepada sesama kita. Yang ketiga adalah, ini akan ada waktu menuai. Jadi ada waktunya. Mengapa kita harus berbuat baik, tidak menyerah untuk berbuat baik, tidak berhenti berbuat baik atau tidak lelah untuk berbuat baik, karena akan ada waktunya, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita terus berbuat baik, pasti ada waktunya untuk menuai. Sama seperti seorang petani, ya. Satu contoh dulu, ketika saya di kampung, saya terlatih untuk menanam padi. Dari mulai mencangkul, lalu kemudian itu menyemai, lalu kemudian setelah semua ditanam, kemudian dirawat, menjaga air, lalu kemudian memupuk dan lain sebagainya, lalu kemudian mencabuti rumput-rumput liar supaya jangan bersamaan mereka tumbuh, padinya akhirnya tidak berbuah dengan baik. Dan kemudian yang terakhir, bagian yang hampir terakhir itu adalah menjaga burung. Ya, kita pasang itu kaleng-kaleng semualah, sehingga di sepanjang sawah yang kita tanam, supaya satu dengan tali yang kita tinggal berada di
gubuk kecil, lalu kalau ada kita lihat burung tinggal kita kelontang, kelontong, kelontang, kelontang, karena semua akhirnya burungnya terbang. Ya, memang kan Bapak disuruh katakan burung-burung itu juga dipelihara dan diberi makan. Walaupun dia mengambil milik orang. Tapi kan burung itu kan, ya itu ciptaan Tuhan juga. Dia tidak bisa bekerja, tapi dia punya apa, bahan makanan yang banyak. Karena Bapak menyediakan melalui orang-orang yang petani-petani tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pasti akan ada saat menuai. Sama dengan itu. Baru kita menuai, ya, menuai padi. Nah, satu contoh lagi. Kalau petani yang menanam kelapa. Jadi ketika menanam kelapa itu, ya mungkin kalau sekarang bisa saya dengar bisa tiga tahun sudah menghasilkan kelapa. Tapi kalau dulu itu membutuhkan 5-6 tahun. Dalam merawat 5-6 tahun, selama 5-6 tahun itu, kalau petani itu berhenti merawat itu kelapa itu, maka dipastikan dia tidak menyiraminya, dia tidak memupuknya, dia tidak menyianginya, dan lain sebagainya. Dan itu pasti bisa dipastikan kelapa itu mati. Kelapa itu kan bisa hidup kalau dia sudah mencapai pusat air, akarnya mungkin begitu ya. Dan kemudian kalau sudah besar dia dengan sendirinya bisa menyerap karena sudah akar-akarnya, walaupun itu satu bongkol itu, tapi dia kan menyerap sampai ke dalam. Nah, jadi demikian juga kehidupan kita ya. Bayangkan satu kelapa itu, pohon kelapa itu bisa menghidupi satu keluarga. Jadi kalau sekali panen itu bisa menghidupi satu keluarga. Kalau bayangkan kalau 20-30 atau 1 hektar itu berapa banyak itu. Dan lain sebagainya. Artinya mau saya katakan petani itu memang harus bekerja keras, tetapi kemudian dia akan menikmati hasilnya. Pasti kesabarannya untuk menanti selama 5-6 tahun itu, atau padi selama 3 bulan itu, dia bisa menikmati. Atau 4 bulan ya, 4 bulan. 4 bulan itu. Jadi dia bisa, kalau padi, kalau kelapa itu, apalagi pohon jati, ya itu lebih lama. Ya kalau merupakan investasi itu jati supaya kuat itu dibutuhkan usia sampai 35 tahun. Ya itu hanya di hutan saja itu ya. Kalau kita sampai menunggu 35 tahun, ya tapi kalau itu memang investasi jangka panjang ya memang itu memang. Tapi kalau kita mau berhasil dalam waktu yang singkat, ya bertanam kecamba itu gitu ya. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah pasti ada waktunya kita menuai. Jadi kalau ada waktunya kita menuai, ya percayalah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita tabur itu, kita akan tuai. Menuai sedikit, tabur sedikit, tuai sedikit. Menabur banyak, tuai banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita tidak akan lelah berbuat baik. Sehingga di hati kita, intensitas kita untuk melakukan kebaikan semakin kuat dan semakin kencang. Untuk memberikan dampak di sekitar kita, dan di hidup kita, di hidup gereja, dan di hidup sekitar kita. Jangan lelah berbuat baik. Dan ingat, setiap perbuatan baik kita arahkan kepada Tuhan, dan pastikan engkau tidak lelah. Kalau lelah, datang kepada Tuhan dan minta kekuatan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, supaya kita tidak kecewa, lalu tidak melakukan hal yang baik. Jangan sampai. Karena Tuhan sudah katakan, ketika kita tidak lelah berbuat baik, kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita akan menuai pada waktunya. Memang bukan, yang sayangnya bukan waktu kita. Kita tidak seperti menanam kecamba yang satu hari direndam dan kemudian dia bisa besok lusa sudah bisa diambil hasilnya, dijual ke pasar. Tapi ini adalah hal-hal yang melakukan kebaikan dan yang akan memberikan itu pada waktunya bukan kita, adalah Tuhan. Jadi tetap jangan
lelah berbuat baik. Mari kita tunduk kepada kita. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tidak lelah berbuat baik. Dalam nama Yesus. Dan segala pekerjaan sejahat yang mengganggu kami berbuat baik, kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, perintah keluar dan oleh beliau Yesus engkau sembuh. Dan juga kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan, bangsa kami tidak dalam keadaan baik-baik, tapi kami tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu pasti bagi kehidupan kami, setiap kami yang percaya kepadamu. Biarlah kami terus berbuat baik, dan mereka yang mengalami masa-masa sulit, dalam nama Yesus, mari Engkau tolong mereka satu demi satu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap, mantap, mantap.